Kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2003 ini? Karena undang-undang ini jelas-jelas dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam neraka. Kemudian di dalam pasal 1 ketentuan umum, definisi kesehatan saja sudah ada yang aneh. Anehnya mereka mengurusi, saya bacakan definisinya ya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik masih oke. Jiwa, ini yang saya persoalkan. Karena jiwa berhubungan dengan spiritual. Mereka tidak berhak mengatur jiwa kita karena mereka punya jiwa belum tentu lebih baik daripada jiwa kita. Maupun sosial. Dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Lalu undang-undang ini bicara penyakit atau bicara apa? Ini bicara tentang eksploitasi dan dominasi terhadap kesehatan. Karena kalau bukan isu kesehatan, maka tidak akan dia eksploitasi tubuh. Makanya dia giring lewat isu kesehatan dulu. Supaya memungkinkannya hidup produktif. Berarti ini konsepnya industrialisasi. Jadi tubuh manusia akan diindustrialisasi oleh si pengendali, oleh mereka. Jadi dari pasal 1 ketentuan umum saja sudah terbaca ada yang janggal karena belum tentu si pembuat undang-undang ini punya kesehatan jiwa juga yang baik. Bahkan di ketentuan-ketentuan definisi yang lain itu banyak yang menggunakan apa? Sesuai dengan norma agama. Sementara sudah saya katakan di awal bahwa undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Allah di dalam kemerdekaan tubuh manusia. Ya, jadi bertentangan sekali antara isi dan udang di balik batunya. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want sebagaimana yang kita percayai selama ini. Karena undang-undang ini sendiri Pak, adalah hasil daripada pandemi treaty yang dikeluarkan WHO yang ditandatangani di Davos, Swiss. Dan negara kita sudah menandatanganinya. Artinya kedaulatan kesehatan bangsa sudah diserahkan. Kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan khusus yang saya highlight di ayat 1 huruf H, menerima atau menolak. Jadi setiap orang berhak menerima, ya kan di atasnya itu setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini pertolongan atau dipaksa mau ditolong, dua hal yang berbeda. Yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sampai di sini masih oke. Tetapi di dalam pasal yang sama, ayat yang ketiga dianulir. Saya bacakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Dari mana ukurannya? Data empirik, ya. Itu adalah data manipulatif karena data empirik berasal dari fakta, betul? Pertanyaannya, faktanya alami atau fakta by design. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa undang-undang ini adalah hasil daripada diserahkannya otoritas kesehatan bangsa kepada WHO. Sehingga ini adalah implementasinya. That's why namanya kesehatan Omnibus Law. Kemudian ini ya pasal 295 ya. Tidak memerlukan persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Mungkin orang tidak aware dengan ini semua. Bahkan yang bikin ini tanda tangan pun tidak. Karena ini undang-undang sudah jadi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 353 yang saya mau underline di sini adalah bagaimana kejadian luar biasa itu akan diumumkan oleh pemerintah atau oleh mereka lah dengan membentuk berpedoman pada kriteria-kriteria ini. Ketika banyaknya orang yang masuk rumah sakit. Jadi ini yang saya bilang digiring dulu dengan polusi sehingga banyak orang sakit, banyak masuk rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit akan dilihat persentasenya secara empirik bahwa datanya itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Punya kriteria. Perhatikan di sini dalam kurun waktu sekian, terus kemudian yang mengalami misalnya kematian meningkat sekian persen dan seterusnya. Jadi kriteria itu akan baru nanti diumumkan.
kita akan umumkan kejadian luar biasa. Berlakulah PSBB atau apa PPKM dan sebagainya lah. Mirip-mirip seperti itu. Sehingga nanti dunia usaha akan sulit kembali karena di tempat-tempat usaha akan banyak kali silang naik lift, putar balik lagi dan sebagainya. Ini 353 ya Pak ya. Sekarang 395. Ini dia mengacu kepada asas partisipatif. Pasal 395. Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit. Kayak Bapak, saya bilang, Pak Refli diduga sakit. Jadi sangat subjektif sekali. Padahal dia menggunakan data empirik. Data objektif atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa, kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya apa? Ini adalah konsep adu domba. Bapak di antara keluarga bisa saling melaporkan dan ada sanksinya bagi yang tidak mau melaporkan. Demikian sebaliknya. Sanksinya nanti ada di atas pasal 400 itu. Yang berikutnya pasal 400. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa dan wabah. Jadi bagi orang yang menolak dianggap menghalang-halangi. Cukup dengan itu saja. Ngeri. Nah ini sanksi hukum, sanksi pidana. Pasal 446, saya cuma sebagian yang saya anggap sangat penting. Pasal 446, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya KLB, upaya penanggulangan KLB dan wabah dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam keadaan rakyat yang sudah ngos-ngosan untuk makan sehari saja, ini tidak ubahnya dengan apa? Mati saja kamu. Kembali lagi, di dalam ketentuan umum itu juga banyak istilah-istilah asing yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di poin 13 halaman 17 mengenai kalibrator in vitro. Dari sini kan jelas kalau undang-undang ini adalah bukan hasil pemikiran bangsa. Ada regennya juga nih, regen dan kalibrator in vitro. Nah itu, kalibrator in vitro itu tidak pernah dibahas. Apa itu? Abang pernah tahu fitrah? Kalibrator in vitro ini adalah bagian daripada merubah fitrah. Kalibrator, dikalibrasi. Tor itu monitor, in vitro. Ya, terserah mereka mempunyai definisi apa, tapi ini definisi yang saya dapatkan dari Hidayah bahwa ini adalah konsep untuk memasang chips. Jadi nanti undang-undang ini apa? Akan memaksa orang untuk terhubung dengan teknologi, Pak. Bapak pernah, chip. Ini Pak, Bapak temukan sekarang. Chip itu apa singkatan, Pak? C-nya cellular, sel buatan. H-nya hybrid. I-nya internet. P-nya protokol. Ini ujungnya ke sana. Kenapa ini harus segera? Karena 2025 dengan digitalisasi total kontrol mereka tercapailah. Makanya kan Elon Musk sudah dapat izin untuk pemasangan Neuralink chip di kepala manusia. Ada kaitannya nggak dengan kedatangan Ketua World Economic Forum Klaus Schwab? Ada, Pak. Dan makanya dia menggunakan undang-undang kesehatan ini karena apa? Dia mau intervensi tubuh kita dan you tidak punya hak berjalan dengan iman. Contoh yang paling gampang, seorang muslim dilarang untuk memakan daging haram. Iya. Betul ya Bang ya? Nabi misalnya. Iya. Dan artinya tidak ada seorang pun atau undang-undang apapun yang berhak memaksa untuk menerimanya. Betul ya Bang ya? Nah, apa bedanya dengan ini? Bagaimana kalau isinya? Ya. Terus kita tidak punya lembaga untuk bagaimana menelitinya dan menjamin isinya. Kalaupun ada lembaga baru terus kemudian ya lembaga itu sudah quote and quote lalu bilang oh iya ini gimana? Karena tidak ada independensi lagi. Semua ini yang saya pernah sampaikan waktu itu adalah ini adalah total control. Ada satu lagi yang saya belum sampaikan tadi. Ada namanya metode paliatif. Jadi upaya kesehatan itu ada yang namanya promotif, itu kayak sosialisasi, preventif, kuratif, pengobatan, rehabilitatif, dan satu lagi paliatif. Paliatif atau variatif? Paliatif. Apa itu? Belum tahu kan? Belum tahu. Keren. Apa? Ujung-ujungnya bisa suntik mati, Bos. Jadi eutanasia. Ya itu istilah ininya. Bahasanya ini halus, tapi saya duga ke sana. Jadi seseorang yang tidak lagi dapat disembuhkan secara medis, maka harus dijamin kualitas hidupnya, dia nyaman menghadapi kematian. Apa coba? Ya pengakuan untuk suntik mati tadi ya. Ya cuman apa? Ya mungkin seolah-olah memberikan choice, tapi choice-nya itu dia bisa minta mati. Ya lupa kalau sakit, hilang rasa sakit, atau hilang rasa yang lain-lain. Ingin berdiskusi dengan Menteri Kesehatan tentang ini. Karena dia bicara industrialisasi. Manusia menjadi objek eksploitasi. Jadi bukan lebih kepada keimanan. Saya ragu, apakah yang buat undang-undang ini juga punya iman nggak? Kalau dia punya iman, saya yakin dan percaya tidak akan ini jadi. Ini undang-undang sebaiknya diapakan? Sebaiknya dicabut. Cabut. Undang-undang ini terbit adalah payung hukum untuk mempersiapkan hajatan yang akan mereka lakukan di depan. Skenario besar ada di depan. Dibuat untuk melindungi permainan yang jahat tapi lewat undang-undang, Pak. Saya tidak asal bicara, di sini sudah ada. Tidak boleh menolak, itu kan jahat. Iya. Sadari bersama bahwa
keadaan ke depan tidak lebih mudah, tetapi semakin sulit karena payung hukum daripada hal-hal yang jahat ini sudah ada.